Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, kembali lagi berjumpa dengan saya Max Nata. Tentunya di Kongko bareng komunitas, di mana ini adalah program terbaru dari TV 10. Anda bisa mengenal lebih banyak jenis-jenis komunitas yang ada di Solo. Tentunya punya kesempatan kalau tertarik nih untuk bergabung dengan komunitas-komunitas tersebut. Nah, hari ini senang banget Max sudah kedatangan salah satu komunitas yang ada di Solo, yaitu Solopreneur, dan sudah hadir founder sekaligus ketua umumnya Ibu Maliana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas. Ya, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa, sehat luar Ibu ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Di sela-sela kesibukan yang luar biasa padat, mendengar cerita tentang Ibu ini kayaknya aktivitasnya tahu-tahu di sini, tahu-tahu di sana gitu ya. Iya. Kita ini ya memanfaatkan waktu agar lebih bisa bermanfaat untuk yang lain gitu. Jadi memang muter. Memang muter terus biar lebih banyak manfaatnya gitu ya Bu ya. Luar biasa. Pagi ini kita mau ngobrol seputar tentang solopreneur. Ibu. Siap. Cerita tentang solopreneur. Siap. Ini adalah the girl behind, the women behind gitu ya. Ibu sebagai founder sama ketua umumnya ya Bu ya. Boleh cerita nih, awal mulanya gimana kok Ibu Maliana ini pengen menggerakkan, ini UMKM ya Bu ya? UMKM. Iya, solopreneur. Ini cerita awalnya gimana? Ya, baik Mas. Sebelumnya terima kasih, matur sembah nuwun. Ini saya sapa para pemirsa TV 10. Assalamualaikum. Kebetulan saya Maliana Nurwijayanti sebagai ketua umum Solopreneur sekaligus founder. Diawali dari pertemuan saya dengan PHRI, Persatuan Hotel dan Resto Indonesia. Jadi ketua di Solo saat itu Bapak Abdullah. Kami bertemu di Semarang, ngobrol begitu, meskipun sama-sama Solo tapi kami ketemunya di Semarang. Ngobrolnya saat itu, ketemunya sih ketemu, tapi ngobrolin tentang itu justru saat di Semarang. Saat gitu. Di Semarang. Waktu itu acara dengan Menteri Perdagangan gitu, Mbak Maliana bagaimana kalau misal UMKM itu didatangkan di hotel? Wah, saya menyambut dengan gembira begitu. Karena kebetulan saya sendiri pelaku UMKM juga dan mendampingi UMKM karena kebetulan saya secara sertifikasi BNSP, wah itu kan sebagai pendamping UMKM, kemudian kurator UMKM juga, kurator produk UMKM. Jadi setiap ada acara UMKM biasanya juga dulu kan saya mentor Google, kemudian mentor RKB juga, sehingga sering bertemu. Nah, ini saya manfaatkan ini, peluang ini saya manfaatkan. Maksudnya bertemu dengan teman-teman UMKM gitu ya? Antara di sisi sini saya sering bertemu dengan UMKM, di sisi sini ada tawaran dari PHRI ketua, tadi. Dari ketua PHRI. Sehingga kami berkumpul, saya ajak beberapa orang, saya lupa, mungkin 12-an orang ya, terus mereka sepakat untuk oke, kita buat satu organisasi yang displaynya di hotel-hotel. Dan kenapa mereka tertarik itu? COVID, Mas. Jadi waktu itu tahun berapa Ibu? Setelah satu tahun yang lalu, hampir 1 tahun yang lalu. 2022. Ya, 2022 bulan Desember itu COVID mereka sudah jenuh dengan tidak diperbolehkannya. Mereka nggak bisa display gitu ya. Kemudian pameran atau apapun jualan juga susah. UMKM di Solo ini masih didominasi oleh ibu-ibu. Betul. Umurnya juga bukan usia muda lagi, sehingga untuk menerima langsung saat COVID dia online shop gitu rasanya sangat masih berat gitu ya? Masih berat masih untuk berat. Itu, sehingga kami ajak display di hotel-hotel. Yang pertama Megaland waktu itu yang welcome, langsung diberikan lobby terdepan. Langsung ada tempatnya, space khusus untuk solopreneur. Ini seperti bisa dilihat di sini ya, sahabat TV 10, ada beberapa produk. Jadi sebian kecil. Wah, jadi dari sangat-sangat kecil
kecil gitu Mas. Kalau mau dibawa ke sini nanti nggak muat studionya. Betul, iya betul. Karena dari 12 anggota ini saat ini sekitar 65. Sudah 65 anggota. Awalnya berarti berawal dari 12? Ya, sekitar 12-an lah. Saya lupa ingat itu sekitar 12. Belum ada yang berani menjadi ketua sehingga saya handle sendiri gitu. Nah, dari sekian ini kita dari hotel ke hotel. Megaland. Ini dikumpulkan di satu tempat saya waktu itu. Wah, penuh produk UMKM. Ditaruh di Hotel Sahidjaya. Jadi ada Megaland, Sahidjaya, Pop, Haris waktu itu, kemudian Kusuma Sahid, dan sekarang 15 hotel yang lain. Wow, luar biasa. Ya, banyak sekali berarti 15 itu. Banyak sekali, sampai kita kewalahan itu sehingga ini dibagi dengan jumlah 60 atau bagaimana sistemnya? Akhirnya kita buat sistem masing-masing harus punya ketua kelompok. Oh, baik. Jadi kenapa saya ketua umum gitu ya? Karena ada kelompok-kelompok di bawahnya. Ada kelompok-kelompok di bawahnya yang dimana masing-masing ini punya anggota sekitar 10 sampai 15 orang lah. Ya kita upayakan untuk bervariatif. Jadi bervariatif seperti ini. Ada craftnya. Ini kebetulan yang nengkreng di depan ini sudah sampai ekspor ini. Wah, luar biasa. Di Jerman dan Prancis. Baik. Kemudian ini yang dari ini sejenis lilin ya? Iya, Bu, ya? Ini lilin. Ini lilin, macam-macam, ada yang kue ulang tahun, ada ini kalau saya bawa sudah penuh Mas ini Mas. Yeah. Karena syarat dari ini kan harus produsen. Yeah. Jadi kalau nggak produsen kita nggak bisa. Belum bisa ya? Belum bisa gabung. Nah, kayak gini nih dari limbah minyak jelantah. Nah, kemudian diolah menjadi seperti ini, bermanfaat lagi. Nah, luar biasa. Ada yang makanan ini kue juga ya. Ini kue kering. Cooker kebetulan yang produksi yang merapat ke saya waktu kita mau ke TV 10 ya. Silahkan siapa yang mau ini dibawain produknya gitu kan. Ini nanti ditinggal atau dibawa? Boleh. Boleh ditinggal. Cooker pasti senang. Iya. Besok biar bisa order lagi kan, nyobain dulu. Iya, betul Mas. Ada rajut juga. Kita rajut itu punya, jadi setiap kelompok itu kalau sebisa mungkin lengkap. Ada craftnya, ada kue keringnya, maksudnya kuliner ya, kuliner kering. Ada fashionnya juga. Ada fashion juga bermacam-macam. Jadi ini ya itu awal kami itu seperti itu Mas. Jadi sejak 1 tahun yang lalu lahir, ya, tidak lagi yang namanya merangkak, langsung lari. Langsung lari. Dan alhamdulillah berarti Maret tahun ini, berarti baru berapa bulan itu kita sudah langsung mengirimkan produk anggota untuk ke Inakraft untuk bersaing dengan para UMKM yang sudah lebih dulu mungkin iya. Sehingga masuk dinas, nanti dikurasi produknya, dan alhamdulillah bisa diterima ya? Bisa diterima, bisa gratis pameran di Inakraft. Sebenarnya yang melatar belakangi Bu Maliana kemudian juga Ketua PHRI untuk istilahnya solopreneur, memprakarsai solopreneur itu apa Ibu? Awal mulanya apa? Kegelisahan apa yang muncul gitu sama teman-teman? Ini dari cerita dari pihak PHRI ya. Ini kan saya dapat ceritanya. Pak Abdullah di Jogja ada UMKM saat bis datang di satu hotel itu penjual itu langsung datang nawarin gitu kan. Waktu di Jogja itu? Di Jogja. Yeah. Nah, bagaimana kalau di Solo itu seperti itu? Kan kayaknya kok ini menarik gitu. Menarik dan bisa membantu gitu. Akhirnya kita wujudkan, tetapi Solo itu kan kota santun, kota yang santun, yang rapi, yang ramah, yang tidak bruk-brukan. Kita nggak ngomong Jogja begitu ya, tetapi lebih suka kalau itu tertata rapi gitu, terorganisir gitu ya, tersistem gitu. Ya, tersistem dengan produk-produk unggulan yang dipilih gitu. Nah, itu akhirnya di Solopreneur kita buat seperti itu. Ada seragamnya, dulu jemputan. Tapi ternyata ada bapak-bapak, mesti anggota cowok itu lebih banyak. Nggak pantas ya kalau jemputan.
akhirnya oke, kaos ya, kaos solopreneur, semua solopreneur gitu. Oke. Jadi persetujuan dari semuanya, bahkan kartu anggota ID card, terus semua pembayaran kita siapkan kris. Betul. Semua sudah tersistem, alhamdulillah. Jadi sudah berjalan, tinggal dari lari ini tadi sudah kelilingnya awalnya hanya sekali aja, misal nih keliling malahan gitu ya. Pinginnya 10 kali nih Mas. Saking semangatnya. Saking semangatnya. Ya, sahabat TV 10 luar biasa. Awal perjumpaan kita membahas tentang solopreneur ini kayaknya nanti nggak akan habis-habis. Tapi kita sepertinya perlu jeda sebentar, dan tenang saja, kita akan segera kembali lagi. Sahabat TV 10, kembali lagi bersama saya Max Nata, dan tentunya masih di Solopreneur atau di Koko bareng Solopreneur. Nah, Ibu Maliana, kalau tadi sudah cerita banyak ya Bu ya seputar tentang perjalanan dari awal 1 tahun yang lalu, yang kalau harusnya bayi itu kan ngerangka terus terantana, ini langsung lari gitu, langsung lari gitu. Jadi luar biasa. Boleh cerita kegiatannya yang sudah dilewati apa saja, atau kegiatan rutinnya apa saja ini, Bu? Baik, kalau kita melayani tamu-tamu hotel, mereka waktu COVID dulu itu satu mungkin nggak ada waktu, dua mungkin mereka juga terbatas. Nah, sehingga saat menemukan kami di hotel itu mereka senang. Gitu, sehingga itu berjalan sampai sekarang, dan ini mungkin mereka pasti akan meminta produk-produk spesial gitu ya. Nah, ini contoh dari produk anggota ya. Produk anggota. Jadi ini mulai ada cowok atau cewek atau bisa dua-duanya? Unisex, kalau menurut saya unisex ya? Iya, unisex. Jadi karena dari depan kayak terlihat manly, tapi dari belakang ada girly. Iya. Berarti unisex ya ini ya? Iya, unisex sebenarnya. Tinggal ini nanti minta apa ya? Oh, minta kan bisa seperti apa gitu. Ini di belakangnya ada lukisannya sahabat TV 10, jadi coraknya bagus sekali. Ini produk dari salah satu anggota di Solopreneur. Tresnoni Fashion, ya. Jadi ini Tresnoni Fashion ini sudah sejak ini kebetulan bendahara di Sopre, dan izin saya ini ya menyampaikan ya Mas, karena dari anggota-anggota yang ada, displaynya kita sudah di kerjasama sudah 15 hotel, tapi ada yang mintanya itu tidak didisplay setiap weekend, hanya kan kita Jumat sampai dengan Minggu saja. Selain hari itu mereka produksi. Baik. Nah, ini ada yang nyuwunnya konsinyasi, tapi memperbolehkan juga untuk kami display. Kalau konsinyasi kerjasama dengan hotel itu mau malam jam berapapun kan bisa terjual, kemudian terjual. Ada di Amarello, ada di Grand Sae, terus ada ini. Jadi beberapa hotel memang nyuwunnya seperti itu. Kegiatan kami yang lain itu lebih ada workshop, nanti mungkin bisa lebih detail di ini. Kemudian kemajuan dari para anggota sendiri. Nah, ini perlu diceritakan. Nah, ini seperti Tresnoni sendiri juga dia awalnya hanya mungkin 1-2 penjahit. Orderan semakin melimpah. Jadi dia harus sudah berpikir untuk menambah penjahit, menambah karyawan dan sebagainya. Kemudian ada lagi Mama Niko, ini kebetulan produknya luar biasa ya, produknya ini. Itu dia, fashion juga atau? Oh no, ini dia kayak gini, bukan ecoprint. Kalau ini kan khusus ecoprint. Oh, iya, ecoprint ini Syria, boleh dilihat? Sirka, sorry. Mas Arifin ini ownernya. Sirka ini sudah sampai ke tadi sempat cerita ke Prancis dan ke Jerman. Ya, ke Prancis dan Jerman. Tapi ini khusus ecoprint dia, mulai dari outer, topi, dan jahitannya lumayan bagus ya, rapi. Berarti produknya tidak hanya tas ya, Bu Maliana? Tidak hanya tas, justru malah produk intinya ini ecoprint, tapi kemudian produknya macam-macam. Betul. Saya jadi kaget loh.
kok sekarang buat ini loh, iya Bu, topi ini dan semuanya. Awalnya kan jadi saya ngertinya ya. itu fashion, ngertinya Iya, kan iya. baju-baju begitu itu. Tapi ya alhamdulillah berarti kan ada pengembangan, lebih berkembang Betul, secara produk, betul. bervariatif, otomatis kan Karyawannya bertambah. karyawan bertambah. Yang Mamlik ini kemarin di Hari UMKM Nasional juga kepilih. Jadi ini terus dia 3 kali ke Inacraft, Iya. sudah berhasil untuk jualan ke Inacraft, berarti dia pangsa pasarnya sudah lebih ya. Lebih luas. Dan luar biasa memang dari hanya yang saya tahu ini 2 penjahit menjadi 12 penjahit. Mbak Wah, Miss luar Miati biasa. itu salah satu, kebetulan divisi kami ada yang difabel. Baik. Ada anggota sendiri disabilitas hebat yang ngesup ke solopreneur. Saya ini membersamai 35 para difabel. Nah, salah Luar satunya biasa. Mbak Miss Miati ini produknya bagus sekali, dari hanya beberapa penjahit sekarang sudah 9 penjahit. Sudah 9 penjahit. Jadi support manfaat solopreneur ini kalau yang sangat-sangat aktif, yang bagus ya. beneran dia semangat Iya. gitu, ya bisa merasakan dia. Bisa merasakan hasilnya, Yeah, manfaatnya, perkembangan bisnisnya, Yeah, mengikuti yeah, kegiatan-kegiatan di solopreneur gitu ya. bener. Tadi Ibu sempat cerita juga tentang kegiatan ada workshop. Jadi sahabat TV 10 di solopreneur ini juga mengadakan atau menyelenggarakan kegiatan workshop dan pelatihan yang Yeah. ditujukan untuk masyarakat ya Bu ya, anggota dan masyarakat anggota gitu. dan masyarakat. Anggota dan masyarakat. Ini boleh diceritakan Ya, lebih baik. detail. Workshop ini kami munculkan itu Ya. karena para anggota kan harus produsen. Sehingga kalau produsen kan dia jahit sendiri, buat Betul. sendiri. Berarti punya skill itu. Skill itu kan harus termanfaatkan dengan bagus. Apakah itu secara komersil ataukah secara sosialnya begitu Iya. ya. Nah, kalau secara komersil kami sudah ke mana Mas, hotel yang Colomadu dekat bandara itu, hotel besar. Nah, di situ Iya. dulu pelatihan ekoprint dengan ratusan peserta gitu. Itu dari Terus, masyarakat umum juga. itu kebetulan dari BPN waktu itu, Baik. Badan Pertanahan Nasional, yang ada acara di Solo gitu, sehingga solopreneur dihadirkan untuk memberi pelatihan. Nah, saya harapkan untuk pengembangan yang selanjutnya, workshop kan ada di hotel-hotel nih. Setiap ini kita gratis loh. Tapi kalau mau dibawa pulang, ini misal buat ini ya, buat Yeah. ini gratis. Tapi kalau hasilnya ini mau dibawa pulang, ya silahkan Ditukar. bayar ini aja. Jadi hanya Bahannya gitu, bahannya bahannya. aja ya. Jadi kalau itu nggak dibawa pulang ya enggak apa-apa, ya sudah. Wong memang kita memang selain mengedukasi juga Memberikan skill ya? Iya, memberikan skill ke ini. Nah, saya harapkan next itu nggak hanya ke hotel-hotel saja, tetapi terjun ke masyarakat untuk memperkenalkan bahwa kreativitas itu penting. Betul, dan ini betul. bisa menghasilkan uang. Terus kalau saya buat, gimana cara pemasaran seperti apa? Jualnya gimana Silakan gitu? ke solopreneur. Nah gitu. Jadi solopreneur ini kalau saya ya buat apa tuh Bu Mariana, kok udah repot Ngurusin begitu. ya kayak gitu, Iya, mau apa iya. ya kurang repot gitu. Padahal sudah repot banget. Tapi ini menurut saya ini satu keberkahan. Satu Iya. keberkahan saat kita menginfokan seseorang dan Orang mendapatkan manfaat gitu. memberikan manfaat, dia sukses, itu rasanya ikut bangga gitu ya, ikut bangga. Meskipun kalau saya mau mensukseskan Anda, saya harus sukses dulu kan gitu. Jadi telling story di sini kan, kamu sudah sukses ya, ayo ngajari anggota yang lain. Gitu. Betul. Jadi, Jangan sukses sendiri gitu ya. Betul. Jadi kami tuh punya tagline Mas. Ya. Nyawiji sesarengan bangun mukti. Wah, boleh dibuat apa Gen Z atau Iya. anak-anak muda di luar mungkin pemirsa kurang. TV 10 ya. Iya. Nyawiji sesarengan bangun mukti itu nyawiji itu jadi satu, sesarengan jadi bersama-sama menjadi satu. Bangun mukti itu membangun satu kemuktian. Mukti itu kesuksesan gitu ya, Iya. kesuksesan bersama-sama. Jadi satu, ayo bareng. Dan targetnya kita nggak hanya kamu pelatihan nggak dapat apa-apa.
Karena apa? Pelatihan biasanya kan datang, habis itu keluar dari ruang udah zero lagi. Iya. Jadi kalau ini ya datang pelatihan atau workshop ya harus ada. Ya harus ada yang dirasakan. Kamu didapat, solopreneur gitu. ya harus ada yang didapatkan di situ. Kalau tadi belum punya skill ekopreneur, habis ikut pelatihan atau workshop ekopreneur, pulang-pulang ya harus bisa. Ya harusnya dia kan berkembang ya. Iya. Oh saya kok nemu daun-daun begini ya, kayaknya unik bagus gitu ya. Kita buat coba, kok nggak bisa jadi, harus tanya dan sebagainya. Itu kalau kepingin berkembang ya. Kalau anggota solopreneur ya itu terus buatnya kayak gini, yang disukai seperti apa, berarti buat lagi yang disukai kayak gitu Mas. Kaitannya dengan kegiatan yang sekarang lagi happening, lagi hype juga, ini adalah tentang Piala Dunia U17. Saya dengar kabar ini solopreneur ikut menyemarakan. Ini dalam bentuk apa ini kalau boleh diceritakan? Jadi para pemain Piala Dunia official atau wartawan mungkin di seluruh dunia ya, dunia itu kan di Solo saat ini kan baru diselenggarakan dan nanti sampai dengan tanggal 3 check out-nya mereka 3 Desember ya pasti menginap di hotel berbintang 5. Kami kebetulan ada 4 negara ya yang di ini dan 3 hotel yang ditempati, tetapi kita di 2 hotel karena yang satu ini official FIFA sehingga brand-brand mungkin belum bisa tertampil di situ. Nah ini di Swiss Bell Hotel di Gilingan dan satu lagi di Alana. Nah, ini produk-produk unggulannya Solo itu akan tertampil di situ. Support kami adalah memperlihatkan ke mereka bahwa Solo ini punya sesuatu yang unik dan bisa dijadikan oleh-oleh, bisa dibawa pulang ke negaranya. Ya, dengan cerita yang mungkin misal, wah saya kayaknya nggak mau bawa oleh-oleh ini, tapi saya bisa ngerti bahwa di sini ada batik, di sini ada ekoprint, di sini ada ya macam-macam craft dan gitu-gitu Mas ya. Itu support kami di U17 sampai dengan nanti tanggal 3 Desember. Tanggal 3 Desember, luar biasa. Tidak hanya apa ya, ingin bermanfaat kepada masyarakat, tapi event yang sedang diselenggarakan oleh negara kita tercinta Indonesia karena ketepatan kita juga stadion kita digunakan, jadi memang ada beberapa negara yang tinggal kemudian solopreneur ikut memeriahkan gitu meskipun dari hotelnya gitu. Dari hotelnya yang ketempatan itu. Sahabat TV 10 ini menarik sekali. Ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir karena waktunya semakin mepet, Ibu. Tentang gimana sih kalau mau bergabung. Nah, ini barangkali sahabat TV 10 yang ada di rumah ini tertarik, kayaknya Bu Maliana tuh terlihat semangat gitu. Ini Bu mau gabung gimana caranya gitu. Baik, terima kasih. Jadi para solopreneur terbuka untuk para UMKM di Solo Raya. Jadi tidak hanya Solo sebenarnya. Sama mungkin kayak TV 10 ya, semakin besar ininya, semakin luas gitu jaringannya. Nah di seluruh Solo Raya bisa, syaratnya itu harus produsen. Jadi kalau bukan produsen, hanya reseller toh, harus berpikir gimana caranya jadi produsen. Ya, gimana caranya jadi produsen dulu. Kalau sudah bisa, nanti ikut solopreneur. Terus bisa jaga sendiri atau kirim utusannya, karena kita kalau pakai SPG nggak bisa mempromokan kota Solo dengan bagus. Jadi di sini ada sedikit pesan begitu ya. Jadi saat menawarkan ini produk UMKM Solo, kemudian ini batik apa, itu bisa cerita. Kalau nggak bisa, nggak ini kan, oh ini kawung ini, tapi sudah nggak lagi klasik karena ini sudah mulai modernnya, nah kayak gitu kan, ini batik apa, ini apa, kemudian produknya ini dari bahan yang kearifan lokal, ini daun-daunnya nggak mungkin kalau seperti ini dia nyarinya di Jayapura misalnya tuh. Daun-daunnya juga dari sekitar gini, ada daun apa aja, semua barang-barang yang dihasilkan itu otomatis dari Solo Raya dan sekitarnya. Nah itu
Syaratnya ya itu aja Mas. Terus kalau iuran sih bukan iuran ya, hanya 10.000 sebulan itu bukan nothing, itu bukan duit itu. Jadi itu hanya semacam guyup aja, guyup untuk kalau iuran nggak begitu terlalu ini memberatkan gitu. Untuk kontak yang bisa dihubungi atau kemana atau ke sosial medianya mungkin? Oh ya, ada sosial media kita di IG, Facebook juga ada. Jadi tinggal Solo_Planner. Solo_Planner gitu. Dan satu lagi yang menjadi syarat Mas, harus mau berkembang, mau sukses. Dah itu. Harus mau berkembang, mau sukses. Catat itu, sahabat TV 10. Ya, kalau nggak mau berkembang hanya gerutak-gerutuk tok, nggak usah ikutan. Jangan. Baik, terima kasih banyak Ibu Maliana, luar biasa hari ini sudah menyempatkan hadir di TV 10. Terima kasih. Di sela-sela kesibukan yang luar biasa, semoga semakin sukses, saling mendoakan dan Solopreneur semakin berkembang. Begitu juga dengan TV 10. Amin. Semakin jaya. Ya. Terima kasih sahabat TV 10, demikian sesi ini barengan Solopreneur di Koko Kongko bareng komunitas. Ketemu lagi lain waktu, saya Max Nata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.